Karena dia memadukan antara multimedia dan sajak. Iya, narasi. Sorry, benar-benar bahasanya narasi gue tadi. Terus ini nggak kata yoga, kenapa ini ramai banget katanya. Maksudnya itu lebih kepada yang teriakan minta tolong, bukan lu lihat deh keren kita bukan, tolong ini ramai banget ya. Kalau gue nggak sanggup kayaknya gitu. Kalau orang sana ngomong gitu. Itu lo gerakin semua, iya gitu. Ngapain? I don't have to say anything to introduce this person to you. He's a talented a multimedia designer with a vision. Let his amazing works tell you. His name is Randy Iskandar. Secara profesional, lu tuh disebutnya apa? Motion designer, multimedia artist. Multimedia designer kali ya. Oh, multimedia designer. Iya. Designer ada bedanya sama artis loh. Iya, Karena soalnya kalau menurut gue ya, desainer tuh lebih percaya Tuhan. Kalau artis tuh lebih ateis biasanya. Kenapa? Desainer lebih percaya Tuhan karena dia ketemu deadline. Jadi dia berdoa semoga nggak lewat deadline gitu. Kalau artis ya enggak. Artis juga banyak yang percaya Tuhan. Artis. Kenapa multimedia designer ya? Karena gue lebih banyak berkecimpung di dunia desain ya ketimbang ke fine art ya. Gue belum bisa memproklaim diri kalau gue adalah seniman gitu loh atau artis gitu. Menurut gue. Ya, jadi gue lebih nyaman kalau misalkan orang tahu gue tuh sebagai desainer. Lebih ke kan ada pasti konten, sistem, ya kan? Terus yang mana yang sebenarnya lebih banyak lo kerjain? Kayaknya kalau di gue sekarang ini porsinya masih lebih besar di konten ya, konten dan kreatif ya, ketimbang teknikalnya gitu. Biasanya gue selalu minta bantuan orang-orang teknikal ya, teman-teman teknikal yang biasa ngeriset hal-hal yang teknis itu. Biasanya gue kolaborasi sama mereka juga gitu. Tapi kalau konten itu rata-rata kita garap sendiri gitu. Dari mulai bentukannya kan? Iya, dari mulai penciptaan ide sampai kepada sebagian besar kontennya. Ya konten tuh jangan bicara soal cuman tampilan 3D atau 2D. Yes. Maksudnya kadang-kadang kan apalagi klien-klien kan biasanya selalu bikin konten tuh apa, kontennya tuh video isinya gitu kan. Tapi konten itu sebenarnya dasarnya sendiri pada saat perencanaan bentukannya seperti apa itu adalah konten. Itu juga adalah konten. Jadi ya stage-nya masih dalam jatuhnya konsep lah ya gitu. Untuk dua-duanya nih sama motion ID atau modulite juga. Iya, kan ada motion house sama modulite. Jadi motion house dari motion house. Si motion house ini ya lebih banyak kreatif konten gitu. Dari motion design sampai video juga masih bisa selama itu bentuknya media digital ya gitu. Kalau mau ngerokok silakan dong. Oh iya Pak. Jadi gue berasa diinterogasi gitu ya, bukan ngobrol. Rokok silakan.
Kita ketemu setahun sekali nih. Iya, Enggak bahkan 2 tahun. Iya setahun sekali deh. Iya benar. Iya kan? Yang 2 tahun. Dia Selama 2 tahun ya 2018, Iya. 2019 terus nggak ketemu 2020, 2021. 21. Jadi ketemu karena event Wave of Tomorrow. Wave of Tomorrow. 2020 kita bareng sama Atun di itu kan apa online Oh ketemuannya. iya. Oh gue jadi lu kan. Iya. Apa yang waktu itu mapping from home ya? Iya, mapping from Ikutan home. nggak sih? Enggak, gue jadi yang Jadi pas narasumber kan? narasumber aja. Karya di Wave of Tomorrow yang menurut gue sangat yang gue appreciate sekali itu yang Modulite sama Kinara Dharma. Iya. Kembali ke Kinara Dharma sama Modulite. Oke, Kinara Dharma. Nanti gue ceritain kenapa. Oke. Boleh. Karena dia memadukan antara multimedia dan sajak. Iya, narasi. Sorry, benar-benar bahasanya narasi. Gue tadi mikir apa gitu. Benar, bahasanya memadukan antara multimedia dan narasi. Lo boleh cerita dulu nggak? Pada saat itu gue kolaborasi sama temen-temen dari Dalam Jenggala namanya. Jadi dia itu lagi mau bikin audiobook bareng sama Sun. Sun itu basisnya Mocha. Oh, Nah, awalnya tuh pas lagi bikin itu gitu, karena tertarik, gue pengen coba yang lebih eksperimental nih, ketemulah sama mereka kebenaran mau bikin buku, terus ada audionya dibacain gitu, terus mereka pikir nggak menarik nih kalau misalkan cuma dibacain doang, gimana kalau ditambahin sama visual art gitu. Nah, gue jalan lah sama mereka nih, gitu, sama Dalam Jenggala sama Sun ini. Gitu. Nah, gue ngerasa menarik ya, maksudnya puisi buku yang ada puisinya dibacain langsung, terus habis itu gue bikin visual art, visualnya. Gitu. Iya. Bentuk baru lah ya. Bentuk baru. Jadi Jadi biasanya kan buku. yang kita habis itu kita launching di Ruci waktu itu, launchingnya launching buku. Tapi eksperimennya pakai itu. Nah kemudian terus kita pikir nggak lucu nih kalau cuma sekali lagi deh, bikin lagi dong terus gitu ya. Karena kebenaran juga pembacanya, para reader puisinya itu pada seneng juga, lagi mereka antusias juga gitu. Akhirnya kita bikin lagi. Nah di situ gue ketemu sama temannya dari Dalam Jenggala ini, ada temenan sama Yoga sama Yayi dari Kinara Dharma. Nah kita bikin lah itu. Gitu. Kebenaran acaranya memang acara pembaca puisi, namanya Pavilion Puisi. Ini benar-benar project idealis pertama juga nih gitu, dari Modulite ada, terus gue bener-bener pengen coba yang gue nggak pernah cobain nih sebelumnya gitu. Nah di situ gue kenalan sama Kinara Dharma tuh, Yoga sama Yayi namanya. Nah, mereka kan memang bener-bener sangat-sangat meneliti atau misalkan berkarya lewat narasi ya gitu, selain visual juga gitu. Yoga cepat sembuh ya. Yoga, iya, Yayi juga. Oh kenal juga? Iya, serumah. Dia suami istri kan. Oh iya. Nah, biar kompak maksudnya. Smart. Lagi akur, makanya kena. Iya, lagi akur. Dan mereka akur, bukan lagi akur. Mereka sangat akur terus. Kompak. Anjir, gue baru ketemu 2 kali udah ngobrolin orang. Biar buat hiburan, ntar kalau ini nonton dia sudah mereka nonton bakal sialan gue lagi. Misalnya yo. Terus Yoga sama Yayi kayaknya tertarik, wah ini seru nih kayaknya bikin kayak gini, apa kolaborasi antara visual sama narasi gitu. Nah mereka ya nggak gimana, diketemulah di Pavilion Puisi itu gitu, sama orang sama salah satunya orang Sampurna juga gitu. Oh gitu, dan tertarik sama Yoga sama Yayi punya konsep gitu. Pada saat itu dia kan bikin Pavilion Puisi itu gitu. Yoga datang ke sini gitu. Dan terus dia bilang, Ren, lo mau ikutan ini nggak, ada acara waktu itu namanya bukan Wave of Tomorrow, apa ya, Jakarta Art Project apa gitu. Sebelum jadi Wave of Tomorrow gitu, mau nggak lo ikutan bikin gitu. Gitu. Serius lo gitu? Iya gitu. Ya gue mau sih, tertarik, gue bilang gitu. Acara ini akan mengedepankan seniman multimedia, art and technology ya kalau nggak salah, gitulah gitu. Baru kemudian biasanya kan acaranya kalau bikin acara pasti entertainmentnya di depan gitu kan, ya sisanya jadi ini konsepnya dibalik tapi tetap ada entertainmentnya gitu. Gua abstraksinya atau highlightnya gue dikasih taunya itu.
banyak yang mengapresiasi kok apa yang dilakuin sama si Modulat dan Kinara Dharma dan Modulat. Karena yang ngajak dia makanya. Enggak serius, maksudnya banyak, menurut gua one of the best ini ya, maksudnya one of the best artwork gitu, maksudnya yang ada di UWOT yang sampai sekarang gua nempel itu ya itu. Iya kan, ya gue thank you loh. Tapi gue menariknya sama-sama. Menariknya soalnya itu adalah di mana proses yang menariknya itu proses gue yang segala macam. Satu, gue mungkin banyak di service company ya kan gitu, banyak berhubungan sama corporate gitu. Terus baru nyemplung yoga yang punya pemikiran sama Yai yang punya idealis sendiri gitu. Ini ketemu nih. Buat ngerjain project itu gitu. Yoga lebih ke bentuk, gue lebih ke teknologi. Yai itu lebih ke narasi. Yai sempat walaupun kita sama-sama, Yai sampai sempat bilang yang lu bikin dulu deh visualnya, nanti gue bisa keluar inspirasinya gitu ya kan. Sedangkan kita juga gitu, gimana ya Ga? Yaudah deh gitu. Karena Yai belum ketemu juga gitu. Yoga juga mikirin setengah dari mungkin beberapa yang kira-kira bakalan communication directionnya mau direct kayak gimana. Gue lebih kebanyak ke teknologi sama bentuk yang kira-kira possible buat dibikin gitu. Karena dia bilang gue nggak tahu nih Ren, gue bisa aja bikin yang aneh-aneh tapi ntar tiba-tiba lo nggak bisa bikin gitu kan gitu. Iya juga ya gitu cari udah dari mulai yang kita tahu lah, mood boarding lah, bikin konsep, cari browsing YouTube sebanyak-banyak, kayak meeting nggak ketemu di sela-sela kerjaan nih ya, nggak ketemu lagi gitu, sampai last minute ketemu kita habis minum bir nggak pasti itu. Okay. Oh itu pasti. Makanya langsung gitu. Flow udah segala macam mau dicobain nih gitu. Terus desperate gitu kan, sih keluar dulu lah gitu kan gitu. Pasti itu udah ikut menemani itu dari mulai yang kita keluar dulu, apa yang kita bawa ke dalam. Yang dibawa ke dalam. Sampai dibawa meeting juga gitu. Kita meeting dulu, gue inget banget tuh, pokoknya favorit kita tuh kalau meeting kayak gitu udah putus asa, meetingnya di Sanpaci. Soalnya Kelawai. Iya, 24 jam soalnya. Udah lapar kan kemana ya gitu, mau pesen GoFood capek udah gitu. Wah itu tempat paling, itu enak sih. Iya, gitu. Kan bisa meeting sketsa sambil ini gitu kan, nggak terlalu berisik juga gitu kan. Gitu. Hindarilah meeting sampai ke jam 3 karena banyak orang pulang clubbing. Ya, itu gue baru mau nambahin, kecuali jam 3 ke atas baru tuh udah orang ramai gitu kan. Gitu. Udah ketemulah bentuk itu, terus akhirnya mungkin ini lebih gue represent apa yang gue tahu aja ya, mungkin perspektifnya ya Yoga punya ini dari sisi narasi, dibuatlah namanya apa sih itu. Jadi sesuatu yang bisa dibaca kalau turun itu positif, negatif, kalau dibalik jadi positif. Oh, gue lupa namanya itu Yai yang sama Yoga yang nemu tuh. Tapi ngomong nanti boleh juga sih Yai sama Yoga, karena kan channel gue ini kan ceritanya anjing channel. Gue masih geli bro. Ngebahas tentang kreatif gitu, maksudnya industri kreatif di Indonesia, baik itu secara cerita maupun karya. Nah, mungkin sih nanti bisa ngobrol juga ya Yoga sama Yai. Harus dong, cepat sembuh makanya. Terus dia bikin lah, udah mulai ketemu sambil kita paralel bikin bentuknya juga. Kenapa shape-nya silinder sih, seingat gue juga waktu itu karena dia dari ada beberapa sisi gitu. Jadi semuanya tuh punya perspektif, dan kenapa reflection tuh keluar gitu tuh adalah wah itu keren sih. Iya, ada refleksi yang lo bisa lihat, jadi ada perspektif, makanya tulisannya kebalik. Gitu kan. Kalau di ininya kebalik tapi bisa dibaca dari situ. Jadi ada refleksi diri dari dua sisi gitu. Nah, kemudian kita nggak kuat, kita ngerasa itu takut nggak komunikatif kan, lagi baru pertama nih bikinnya, deg-degan segala macam. Oke, gimana nih gitu loh, gue tambahin, akhirnya kita mikir gimana kalau ada interaksinya. Jadi setelah nonton dia lihat fisiknya tapi ada joinnya gitu loh. Jadi orang ikut partisipasi di dalam situ gitu loh. Ada engagement. Ada ya, kalau di corporate ya engagement ya gitu. Gitu.
Jadi apa sebenarnya gitu? Ya semuanya kan tentang mimpi gitu kan kalau nggak salah itu, dan ada input juga kalau nggak salah, bagaimana kalau nggak salah waktu itu juga brandnya ada ngebahas mengenai mimpi gitu. Oh iya ya, kan? cuman gue lupa apa ya. Gitu. Jadi temanya apa dulu ya? Saya lupa. Iya, gue juga coba korelasiin dengan mereka coba korelasiin dengan mimpi itu sendiri. Lebih wise-nya gue bilang itu subjektif, tapi menurut gue apa yang Randy sama Kinara Dharma kerjain itu apresiasinya jauh lebih luar biasa, karena faktanya adalah pada saat itu salah satu wahana lah ya. Instalasi. Salah satu instalasi wahana. Emang kita kumpulan wahana sih kemarin di Web of Tomorrow. Salah satu instalasi yang ngantrinya panjang banget. Iya kan? Iya. Itu maksud gue salah satu yang paling susah gitu, kalau misalnya mau ke situ masih ngantri gitu. Sama kayak, kok gue lupa sih nama ininya tuh, Sembilan Matahari itu apa sih yang awan tuh apa namanya? Gue dimaki-maki banget. Lupa tuh. Yang masang lupa. Neverland. Constellation Neverland. Ya. Kenapa kalau gue lihat kenapa rame banget ya gitu? Gue juga bingung. Gue lagi ada kebenaran, gue nggak tiap hari kesana gitu karena gue ada kerjaan gitu di kantor, terus abis itu tiba-tiba sore ditelepon, datang sini nggak Ren gitu. Yoga kenapa ini ramai banget katanya. Maksudnya itu lebih kepada yang teriakan minta tolong, bukan lu lihat deh keren kita, bukan tolong nih rame banget ya. Gue belum makan nih. Iya, pengen gantian. Gue pengen nyemok men. Ya akhirnya gue datang pas gue liat, wih panjang banget nih, kok bisa begini sampai dibikinin. Iya kan, benar kan? Q-line gitu kan gitu. Benar, maksud gue apresiasi itu tuh bukan juga secara subjektif, tapi maksudnya secara objektif juga pada saat itu memang ramai gitu. sekali. Dan kasihan yang ada, kita punya itu kan ya apa? Asher ya. Kita punya Asher yang presentasi kan, itu gue muka Ya. Sampai dibantuin, dan gue ikutan ke dalam untuk bisa ngarahin yang di dalam tuh harus seperti apa dan ngapain gitu kan. Bantuin juga gitu. Seru banget sih, tapi emang Wave of Tomorrow itu. Tapi itu lu mode atas nama Modulite ya? Karena kan maksud gue Randy ini ada 2 bendera yang dibawa, Modulite dan Motion House. Iya. Nah, lu boleh ceritain nggak bedanya Modulite dan Motion House? Iya. Atau apa namanya? Kenapa harus ada 2 gitu? Iya. Kalau Motion House sih gue lebih banyak ke service company ya, corporate gitu, corporate base. Jadi masuknya Nissan. Termasuk Nissan itu sama yang Nissan Motion House itu ya. Iya, itu sama Motion House kolaborasi sama Aven Networking ya, si Boy. Itu tahun berapa sih? 2017. Itu 2016 kalau nggak salah. Iya. Wah, yang sebenarnya maksud gua 2017 ya? Iya, bisa jadi sih. Kinetic installation itu tuh menurut gua kayaknya, mungkin gua yang terlambat, cuman gua baru dengar tuh sekitar 2018-2019. Iya, gue kayaknya iya benar. Nah, berarti 2016 ternyata udah ada gitu, maksud gua. Udah sih, dan emang masih limited sih, tapi memang sudah ini. Karena maksud gua, menurut gua itu bentukan baru yang kalau nggak ada pandemi ini itu bisa iya gitu. Iya. Ya ngeliat 2019 semua influence kinetik udah ada ya di Wave of Tomorrow. Sembilan Matahari juga kan kinetik kan gitu. Ya berarti sama Modulite dan Motion House tadi. Lebih ke service company sih kalau Motion House. Jadi ya more like studio atau agency gitu. Nah kalau Modulite ini karena masih baru, karakteristiknya memang lebih banyak ke pengennya neliti di teknologi dan instalasi fisik. Gitu. Kalau bahasa gue berarti kalau Modulite itu lo bikin album. EP. Ya bikin album ya. Kalau Motion House itu kayak lo terima buat jingle. Iya. Ya benar, setuju. Wah, gak ada manggung nih gitu, tapi terima jingle lah gitu, iklan apa gitu. Iya, siap. Itu simpel banget, simpel. Terima buat jingle. Siapa aja yang berpengaruh di lu
atau karya-karya siapa aja yang mempengaruhi lu baik dalam negeri ataupun luar negeri yang dulu tuh gue ketemunya sama yang gue untuk dalam negeri nih gue belajarnya tuh dari Bowo sama Doni sih. Gitu. Terus baru tahu Doni Jogja. Doni ya, Rafael Doni gitu. Oh, Doni, iya. Jadi menurut gue karyanya mereka pada saat mereka mulai main mapping, menurut gue itu yang salah satu influence gue untuk pada saat udah kan sempat kelamaan nih main di, bukan kelamaan ya, memang sempat main jadi di dunia yang lebih komersil gitu ya. Apa tuh? Ya pas di motion house nih gitu. Jadi motion house ini berdirinya kan bukan art base gitu kan. Oh iya. Justru pada saat gue nemuin Modula itu gue kembali terinspirasi sama mereka gitu kan. Sebelumnya gue belajar jadi visual jockey kan. Oh iya. Ya pakai runtutannya itu ya. Iya, rata-rata ya. Nemunya tuh visual jockey dulu terus di gue Blowfish atau di mana? di mana ya? Dulu di TV loh, dulu gue di Bandung. Terus karena desain gue tertarik sama motion graphic. Terus karena kuliah gue nggak beres-beres, motion graphic itu di broadcast design itu udah mulai basi mau gue bahas kan. Gue bahas apa ya? Gue bahas visual jockey. Jadi tugas akhir gue tuh di kuliah tentang visual jockey. Oh, gitu. Okay. Neliti visual jockey. Itu tema yang satu kali di kampus gue boleh diambil, habis itu nggak boleh lagi. Karena kayaknya pada nggak ngerti gue bahas apa. Ini apa lulusinnya udah lama nih. Terus abis itu ya itulah kenal sama dosennya orang-orang lama sih pasti. Dosennya pasti advertising banget ya kan, print ad, typography dan lain-lainnya yang maksudnya inkorporasi ini ya mungkin pada saat itu wave ini terlalu awal untuk gue bawa ke kampus gitu. Apalagi gue masih mahasiswa. Ya kalau lo praktisi mungkin kan akan jadi ini. Gue sampai ditanya pada saat ngebahas visual jockey, lo ada praktisinya nggak yang memang benar-benar sudah established gitu. Nah ketemulah sama waktu itu Bowo itu dia punya kantor namanya Roots Digitalize yang memang mainly mainnya bukan mainly ya di beberapa sektor ya, kayak misalkan di dance scene gitu yang di club dan lain dan event gitu. Terus habis itu ada performance, theatrical performance juga gitu. Nah intinya kan mainin visual dengan berbagai macam bentuk gitu. Kalau yang luar negeri kalau sekarang sih gue lagi suka sama Rafiq Anadol ya. Rafiq Anadol. Nah, sama dulu tuh sama Nonotak. Oh Nonotak ya. Menurut gue beda aja gitu. Beda dan cantik. Kalau Nonotak. Paling nggak kita setuju ya. Dua hal ya. Khusus untuk Nonotak. Anjing. Nonotak, kalau Nonotak gue bisa secara spesifik dia bisa nuangin audio sama visual secara apa yang lo lihat ya gitu, bukan visual gambar gitu. Lo bisa sinkron jadi itu ininya gitu. Jadi lo menikmatin tuh menyeluruh banget yang lo dengar, yang lo lihat sama persepsi lo sendiri gitu. Ya kalau gue sih suka Nonotak maksudnya karena karakter aja sih sebenarnya. Iya, nah itu gue sempet nanya tuh sama si Noemi-nya kan, kenapa lo gue terinspirasi garis-garis tuh dari si Noemi ini gitu. Ya gue baru tahu kalau ternyata yang lebih banyak berinteraksi di perupaannya salah satunya adalah Noemi kan gitu. Kalau Takeminya lebih kepada audio kan gitu. Padahal sebenarnya Takemi yang arsitek ya. Iya gitu, kebalik ya begitu di sini. Noemi-nya apa sih? Noemi-nya nggak tahu gue, tapi dia ya? yang gue tahu dia cantik aja. Iya benar. Saya waktu itu kita nggak sempat ngobrol. Nah pada saat gue tanya pas 2018 itu kan gue akhirnya berkeberanian untuk nanya kenapa lo terinspirasi sama garis-garis dengan berbagai macam. Nah ini keren ya menurut gue keren tuh adalah dia konsisten sama garis-garisnya dan bisa diaplikasiin dimanapun dalam bentuk apapun. Itu keren tuh menurut gue. Dan lo bisa tahu bahwa itu adalah hasil karya lo gitu. Ya itu karakternya itu dia. Iya, gitu. Maksudnya dengan hal bukan mungkin pemikirannya panjang ya. Cuma maksud gue dari hal yang simple si garis-garis dia main garis-garis tapi jadi karakternya dia. Iya karena dari mulai diproyeksi, dari mulai terus akhirnya bentuk modular yang light bener-bener pakai lampu, terus habis itu proyeksi pakai
pakai proyektor, terus proyektor dengan berbagai macam bentuk instalasinya, risetnya gitu, sampai kepada tato, gambar. Itu menurut gue ini nih jalur yang bisa di mana aja gitu karya itu, dan punya ciri khas yang konsisten gitu. Ya itu inspiratif tuh buat gue gitu. Banget. Inspiratif banget itu sih mereka. Nah kalau Ouch sama Raffica Nadol itu gue senengnya karena dia main di era baru, bukan AI ya, data, main pakai data. Tapi bisa jadi image atau perupaan gitu kayak ada beberapa karyanya Raffica Nadol yang dia ngumpulin berapa miliar ya gambar dari komputer, terus habis itu dianalisis atau dibikin jadi gimana, terus akhirnya jadi satu buah visual sendiri gitu loh. Ini the age of data nih yang menurut gue menarik gitu loh. Lo bisa data sculpture, data sculpting tuh gini ya, gue nggak bisa bikinnya sih, tapi ya gue jadi amazed aja gitu loh. Makanya kalau gue dari 3 itu tuh spesifik ketiga itu karena gue pengen nemuin adalah gimana gue bisa punya karakter yang kuat seperti Nonotak ini gitu, yang secara visual itu punya ciri khas gitu. Kedua adalah visionary dari si Raffica Nadol sama Ouch ini yang main dengan data gitu. Itu yang maksudnya secara teknis ini berat nih kan kalau yang ini gitu. Kalau yang ini tuh karakteristik sama konsepnya juga walaupun bukan ini nggak kuat ya, tapi maksudnya ini secara karakter tuh juga punya gitu. Si Nonotak ini gitu. Ya mungkin ini yang versi baru atau versi bukan mereka, gue nggak bilang ini baru sama lama ya, tapi maksudnya ini yang baru gue nemuin gitu. Kalau ini gue udah tahu dari zaman udah lama gitu kalau Nonotak itu. Nah, gue punya pertanyaan deh gantian. Boleh. Itu kan mereka sangat-sangat idealis ya, sangat-sangat punya karakter ya kan. Bisa memikat segmen-segmen tertentu. Itu jualannya gimana ya? Tetap sih, itu penting, Maksudnya jualannya. Loh, kan mereka pameran banyak banget butuh ini dan itu ya gitu. Tapi maksudnya gue belum pernah ya, gue terinspirasinya sampai pengen tahu lo bisa terus produktif tuh akhirnya bisa dapat audiens sendiri tuh kayak gimana? Gue nggak pernah tahu karena gue bukan dari background art gitu kan. Gue kalau soalnya gini sih, kayak ini rumor ya, jadi belum tentu benar, jadi koreksi juga kalau misalnya gue salah. Coba kan kayak misalnya misalnya pelukis pun biasanya rata-rata ngangkat pada saat ada satu konglomerat yang suka, ya pernah dengar gitu kan. Jadi dalam arti sebenarnya cukup meyakinkan satu, tapi kemudian itu berkelanjutan gitu, baik itu gaungnya ataupun ininya pekerjaannya. Jadi kayak sebenarnya gua nggak tahu, ada faktor lagi yang namanya kan sebenarnya kuratorial. Cuman gua nggak tahu bagaimana sampai sekarang juga sebenarnya gua masih belum jelas gimana sih orang mengkurasi sesuatu. Kayaknya menarik ya. Menurut itu dari seni lukis ya. Gua ngelihatnya gitu ya kan. Iya. Gitu. Ya maksudnya ada orang tertentu yang klik sama karyanya kan gitu, dan akhirnya ngebantu dia untuk terus bikin bikin pameran lagi. Karena pada perspektif gue sama satu seniman teknologi juga namanya gue manggilnya Babay nih, dia si Ricky Janitra namanya. Pada saat gue ditanya mengenai karya yang 2019 di Way of Tomorrow, gue berusaha mempresentasikan kan gitu, maksudnya tentang ini gitu. Terus dia juga sih gitu kalau kayak seingat gue ya gitu. Tapi dia underline bilang kalau karya gue itu ya tergantung bagaimana yang menikmatinya. Ya itu kembali lagi siapa yang menikmati karya itu. Kayak misalkan lo sama gue itu bisa punya persepsi yang beda terhadap satu karya kan. Betul. Nah itu essence yang iya benar juga ya gitu. Menganggap si karya ini udah di kurator ya padahal ya. Tapi dua orang bisa berbeda kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu punya duit lebih, lu bisa ngangkat ini karya. Benar. Money talks. Iya. Nggak sih? Iya. Masih gua nggak tahu ya, koreksi kalau gua salah gitu, masih gua lihat.
secara kan pertanyaannya sebenarnya bagaimana mengangkat ini supaya si karya lebih gimana lah gitu. Misalnya kan gitu. Kan tadi banyak order apa segala macam gitu kan gitu. Ya kalau misalnya bicara sekedar maksudnya karya itu sendiri tanpa memikirkan efek komersialitas, ya itu mah berkarya aja gitu dan nggak ada yang salah gitu kan. Gitu. Iya, dan seni adalah tentang itu kan. Iya gitu. Nah, oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal seni itu pas nih. Ini pendapat, ini opini ya. Jadi nggak usah khawatir juga. Kelebihan atau strength-nya Indonesian artist itu menurut lu apa? Ada lu bisa ngeliat itu nggak, maksud gue antara ini orang Indonesia itu sebenarnya punya kelebihannya ini dibanding artis luar gitu. Atau seniman kreatif sih ya, visualisasi. Sebenarnya lebih kreatif kan ya? Iya, kreatif dan visualisasinya sih kalau menurut gue. Iya kan? Iya, apa? Iya, ya kita udah lihat lah banyak teman-teman yang kayak di projection mapping orang Indonesia. Kemarin aja kan Bandung, orang Bandung menang gitu kan ada aja. Dan let's say bicara yang di yang di 1 minute projection di Jepang. Oh iya ya kan? Enggak. Iya gitu. Nah, dari tahun ke tahun kan selalu ada nih orang Indonesia. Dan selalu masuk top list gitu. Bukan yang cuma yang enggak kayak gua sial mulu gitu tolak. dan maksud gua mereka selalu punya tempat dan ini udah bukan bicara lokal kan, udah global kan. Iya. 1 minute projection terus habis itu yang di Rusia itu apa namanya? Ya light festival art klasik atau art ya, itu kan gitu. Juga selalu ada dari dulu gitu. Dan selalu punya posisi gitu. Bukan sekedar ikutan tembus doang. Tapi bisa masuk jadi juara 1 2. Jadi kalau menurut gue secara bentuk, secara visualisasi dan ide, tingkat kreativitasnya juga banyak. Kalau menurut gue sih jadi sebenarnya ibaratnya apa ya? Kalau misalnya mau nyari kreativitas tuh di Indonesia banyak. Hanya memang kenapa di Indonesia sendiri sulit karena sebenarnya secara manajemennya nggak tertata dengan baik kali. Maksudnya manajemen itu dalam arti ya ngembangin ini keluar, menjual ini dengan proper kayak gitu-gitunya mungkin. Iya, kita kurang diindustrialisasi kali ya. Iya. Iya enggak? Maksudnya industrialisasi kan nggak haram ya untuk seni, ya nggak sih? Iya, nggak haram. Gue ya gitu, maksudnya diperbanyak, diperkuat, ya kan, dibantu, diamplifikasi gitu. Banyak orang-orang Indonesia sendiri yang juga mengidolakan let's say seniman atau profesi lain yang sama-sama orang Indonesia gitu. Iya. Gitu. Tingkat apresiatifnya sudah mulai meningkat menurut gue. Udah berubah banget lah gitu. Jadi gerakan untuk lebih mencintai produk lokal tuh udah jalan gitu, udah ada impactnya gitu. Nah, gue ngarepnya itu lebih ngelihat kayak gitu. Jadi kenapa kita mesti ya lo terinspirasi sama seniman luar oke gitu. Habis itu lo generate karya lo sendiri dan yang kita ya bukan minta ya pengennya punya momen di mana teman-teman atau orang Indonesia juga sangat-sangat mendorong si karya orang yang berkarya ini gitu. Kalau emang ternyata layak bagus, kenapa nggak didorong terus sampai naik setingkat sama yang di luar gitu. Karena secara kemampuan ada. Iya gitu. Bahkan kan soalnya dari musik, artis kayak musik yang lo nggak nyangka, misalkan band metal nih, Burger Kill atau ada siapa lagi yang bisa di invite ke Wacken ke mana gitu kan, berarti kan kita tuh kalau berkarya tuh nggak kalah gitu, udah jelas gitu. Dan mungkin lebih murah mungkin. Ya bisa juga. Iya. Karena kayaknya nilai mata uang kita beda gitu ya. Ditandingin sama euro gitu ya. Itu salah satu kekuatan orang ini dunia kreatif Indonesia mungkin. Kalau di patokannya luar murah. Kalau sama dong. Iya. Ya dari Wave of Tomorrow aja lah benchmarknya gue waktu itu gitu. Itu bisa dibilang kayak banyak orang-orang jago gitu, orang-orang keren tuh banyak gitu, banyak banget gitu. Bahkan lo yang tadinya di 2015 hadir dengan apa,
9 Matahari itu kan, terus abis itu bikin sesuatu yang baru, bener-bener baru, fresh gitu. Wow, gue nggak nyangka bakalan sampai begini nih. Wah itu gue langsung, wah gue jadi pengen ngulik deh nih gitu, ngeliat gue udah baru display karya aja gue langsung anjir, gue jadi pengen ngulik lagi nih gitu, kayak gitu. Sebenarnya itu tuh yang maksudnya karena kita tuh kayak berusaha menciptakan environment-nya, jadi akhirnya ada support, saling support iya, gitu kan gitu. Iya. Tapi gue nilai nguliknya luar biasa sih orang-orang di sebagian orang-orang kayak Motion Beast, lo tuh 9 Matahari yang jangan gue lah 9 Matahari. Oh iya 9 Matahari. Gue sudah tidak di 9 Matahari. Pas lagi kalau momennya nih, kalau gue lihat pas lagi migrate ke kinetic, lagi pada riset ke kinetic. Kedua light yang benar-benar pakai lampu, express ininya LED addressable gitu-gitu, itu lagi mau start gitu. Dan ciri khas karya-karya itu memang masih rame gitu kan. Mesti Indonesia tuh dekoratif ya kayaknya sistemnya, caranya gitu. Karena yang kalau ngelihat yang lain, bedanya kalau yang lain tuh fokus ya. Tundra ya kan, laser sama rumput. Terus dia bikin experience gitu-gitu. Gue yakin, gue bilang ini orang si Ouch juga ya itu. Ouch kan juga gitu doang gitu. Tapi kontennya yang dia jual nilai value-nya ya di data itu kan gitu. Data apa sih namanya, data sculpting itu gitu. Kalau luar tuh kayaknya bengongnya lama ya, makanya sih kayak sebenarnya implementasinya aplikasinya itu cuma ini doang gitu sebenarnya. Kalau kita tuh lagi mungkin fase nyoba tampilan yang penting. Iya, dekoratif gitu jadinya gitu. Tapi kan semua kita kan base karyanya kan dekoratif kan gitu. Batik. Iya, benar. Iya kan gitu. Bisa. Emang kita tuh culture-nya gitu loh. Dan gue percaya maksudnya culture tuh emang mempengaruhi pola pikir di seni gitu. Dan kita tuh emang lebih dekoratif, kalau mereka tuh emang justru lebih esensi. Iya gitu, lebih sepi gitu, tapi kayaknya masuk corong banget gitu kalau nonton karya seninya orang dari luar gitu ya. Mungkin barat kali ya gitu, Eropa sama Amerika kan. Kayak Tundra kan cuma datang lihat laser dapat gak? Dapat. Gue bilang anjing dapat banget sih ini gitu. Gila lu masuk banget ke corong, terus ngeliat Ouch gitu. Terus ngeliat nonotak di luar kan kan cuma satu di repetisi gitu kan. Dan bentuknya juga kadang-kadang anjing gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi begitu dilihat kan duduk dan rasain emang di experience gitu kan gitu. Mungkin akhirnya secara nggak langsung dia bisa bagusnya mungkin memfokuskan itu. Iya, apalagi itu sudah baca kan, begitu baca gini-gini anjing. Tapi juga bukan berarti yang dekoratif itu tidak begitu bagus. Iya, gue nggak bilang gitu. Emang ini perbedaan yang gue lihat pada saat gue masuk ke eksibisi antara Indonesia terus ada seniman luarnya. Kalau bicara kalah emang enggak kalah gitu. Kayak Motion Beast, jadi visual juga keren. Sebenarnya lucunya kalau bisa dibilang justru itulah kekuatan Indonesia gitu, karakternya benar gitu. Lu kan punya instalasi yang repetitif tuh pada saat itu kan gitu. Tapi kan bentuknya kan beda sama mereka yang cenderung lebih stiff kayaknya, lebih kaku gitu. Kalau lu tuh lebih organik gitu, lebih dinamis gitu bentuknya. Ya ada ya bahkan satu itu ya ada 3 hal gitu kan. Iya, gitu. 9 Matahari aja ada ini, jadi ada di sini. Iya, punya modul dalam satu karya itu ada beberapa modul gitu. Kalau mereka itu cenderung bermain dengan 1 sampai 2 modul doang paling gitu kalau gue lihat gitu. Dan lebih ngefokusin ke esensinya atau apa. Iya gitu. Tapi bisa dapat gue, makanya gue bilang ini mungkin perjalanan untuk meneliti ini pola pikirnya tuh beda gitu. Bisa jadi bengongnya lebih lama, ya kan? Kalau kita idenya lebih banyak, ya nggak sih gitu. Setelah dibikin ini, bikin ini gini juga kali gitu, bisa jadi gitu kan gitu loh. Ya itu kan perbedaan pola pikir orang gitu kan dalam penciptaan ide sama aplikasi.
menurut gue ya gitu, gue langsung kelihatan tuh bedanya, dan gue nggak menyepelekan kiri atau kanan. Iya. Jadi gue bener, oh beda ya emang. Jadi terus mulai ngelihat, mulai nyari lah tuh karya yang nggak dekoratif itu punya makna sedalam apa, sama yang dekoratif tuh maknanya juga nggak kalah dalam juga ternyata gitu. Kocak lah itu. Iya, tapi ya ini pemikiran baru sih, maksudnya Indonesia gue dapat baru sih, benar juga sih. Kayaknya dulu maksudnya juga mappingan kita kan juga dekoratif gitu. Kalau Eropa tuh kan garis-garis terus ada gambar objek ini, terus habis itu main optical illusionnya gini. Ini kalau mapping tuh yang bisa tiba-tiba rumah bisa dibengkokin gitu kan. Gitu. Di si Las Veta gitu kan, gitu pada kayak gitu. Terus kalau kita bermain dekoratif gitu. Dan dekoratif, kalau gue lihat gue familiar banget nih dengan dekoratif karyanya Indonesia gitu. Misalkan ini keren nih karya dekoratif, tapi dia dekoratif kayaknya, sistem banyak selalu gantinya, terus habis itu dekoratif gitu. Lalu elemennya banyak gitu. Mungkin kalau gue pindah ke pola pikir orang biasa di luar negeri atau orang barat gitu, ngelihat itu bakalan ames parah kali. Anjir, dia bisa ya main objek kecil-kecil gitu digerak-gerakin gitu. Ya itu mungkin itu yang bikin, bisa jadi yang beberapa kali Indonesia menang ya karena dia beda. Gitu. Iya gitu. Pala gue nggak sanggup kayaknya gitu kalau orang sana ngomong gitu. Itu lo gerakin semua, iya gitu. Ngapain? Iya. Ngomongnya juga gitu, anjing nih semua objeknya digerak-gerakin man katanya gitu. Kita bicara ke depannya deh. Oke. Mimpi lu terhadap profesi lu itu kira-kira apa? Ada satu yang gue pengen sebenarnya, gue nggak tahu nyari, gue belum juga cari cara juga. Gue tuh pengen punya semacam art and technology hub. Oh. Gitu. Jadi gue bukan asosiasi ya? Bukan ya. Itu nggak jadi ya? Tuh kan nggak jadi tuh. Bukan dia. Iya, bukan gua. Orang yang ngumpul di situ. Jadi bilangnya mau bikin asosiasi. Tapi kalau ini mah sulit sekali. Sulit, lagi susah ngumpul. Iya udah. Jadi gue pengen punya. Jadi gini, gue seneng dari ikut beberapa kali eksibisi sama ngelihat karya-karya teman-teman di sini. Gue pengen punya satu hub secara fisik juga gitu, dengan segala berbagai macam programnya. Dan hub ini juga bisa connect ke hub lain di negara lain gitu. Yang akhirnya bisa terjadi pertukaran teknologi dan budaya gitu. Tapi khusus di art and technology kita gitu, nggak eksklusif itu sih, cuma maksudnya lebih pengen ngelihat orang Indonesia bisa kolaborasi, bisa pameran juga, dan gue punya hubnya gitu. Yeah. Punya mimpi tapi energinya belum punya. Nggak apa-apa sih, maksud gue itu satu hal yang bagus gitu maksud gue, karena gini, ada kondisi di beberapa kota, gue nggak usah sebutin lah gitu. Karena karakternya beberapa kota ada yang individualistis, ada yang memang guyup. Iya. Lo merasakan itu? Iya. Nah, jadi mungkin kalau dengan ada hub itu justru bisa membuat semuanya menjadi apa namanya? Bisa paling kan kolaborasi gitu. Dan komunikasi lah gitu. Bisa ketemu. Jadi buat jatuhnya ya hub ini ada titik netralnya gitu. Gue setuju. Bukan yang nggak netral, yang lain-lain nggak netral ya. Penuh dengan yang connect kita, ntar mereka connect ternyata tai lah gitu. Nggak usah dibaca lah. That's all for today. To tell you that Indonesia also known for their talent and creativity, especially in this creative industries, and I think we're ready to become global. We welcome you to collaborate. Peace from Indonesia. We're out.